zaman sekarang yang lebih maju mungkin banyak perubahan apa, mungkin kayak roti, kayak jagung, tapi saya lebih cenderung ke nasi. Kalau selain pengganti nasi kan biasanya yang ngenyangin tuh kentang gitu, tapi ya nggak bisa lah, udah biasa nasi kali ya. Kalau bagi masyarakat Indonesia, kalau nggak makan nasi itu kerasa nggak makan gitu. Ini namanya mie sagu katanya. Adanya cuma di Kepulauan Meranti di Sungai Toron. Nasi adalah makanan utama kebanyakan orang Indonesia. Sebagai makanan pokok, nasi memiliki sejarah dan dampak bagi masyarakat Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, beras tak dianggap sebagai komoditas potensial. Komoditas andalan saat itu adalah kopi, teh, dan rempah-rempah. Hingga tahun 1945, saat jumlah penduduk Indonesia mencapai 70 juta jiwa, makanan pokok orang Indonesia masih beragam. Sagu dan umbi-umbian bertahan sebagai makanan pokok, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Seiring pergantian pemerintahan, politik pangan mengikis keragaman makanan pokok. Ada beragam faktor yang terlibat. Yang jelas, produksi padi digenjot, hutan-hutan diubah menjadi sawah, dan makanan pokok lokal tergeser oleh nasi. Ini antara lain untuk mewujudkan swasembada pangan. Padahal, tujuan swasembada pangan itu sulit tercapai justru karena pangan diseragamkan. Menurut data Badan Pusat Statistik, dari 250 juta penduduk Indonesia, setiap orang rata-rata mengonsumsi 100 kg beras per tahun. Petani lokal tak sanggup memproduksi beras memenuhi kebutuhan itu. Untuk menyuplai kekurangan, maka pemerintah mengimpor beras dari negara lain, seperti Thailand dan Vietnam. Swasembada pangan akan lebih mudah dicapai jika makanan pokok kita bukan nasi semata. Lalu apa saja alternatif pangan selain nasi? Ini adalah pohon sagu alami di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Umumnya pohon sagu itu tumbuh di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang cukup tinggi seperti rawa. Satu pohon dapat menghasilkan 150 hingga 300 kg bahan baku tepung sagu. Setelah melalui proses panjang, tepung inilah yang didapat. Selain produksi sagu basah, inilah produk olahan sagu yang lainnya.
adanya cuma di Kepulauan Meranti di Sungai Tohor. Bagaimana rasanya? Rasanya sangat Indonesia dan saya sangat suka. Sebagian masyarakat Indonesia masih mengandalkan sagu sebagai makanan pokok. Orang Papua harus makan sagu. Masyarakat Maluku misalnya. Mereka mengolah sagu menjadi papeda yang bertekstur kental seperti lem. Olahan sagu lainnya adalah sagu bakar, hasil pembakaran tepung yang berbentuk seperti roti. Sagu bakar biasanya dinikmati sebagai kudapan, teman minum kopi atau teh. Jagung merupakan tanaman biji-bijian yang berasal dari dataran Amerika, menyebar ke dataran Asia dan Afrika melalui jalur perdagangan. Menurut catatan sejarah, jagung masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16. Selain gandum dan padi, jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat dan kaya akan protein. Jagung diolah dengan cara berbeda-beda. Di Gorontalo, makanan khas berbahan dasar jagung disebut binte biluhita atau yang biasa disebut milu siram. Milu siram adalah sejenis sup jagung yang dilengkapi dengan daun kemangi, daun bawang, kelapa parut, ikan cakalang, dan beberapa rempah sebagai bumbu. Olahan jagung khas lainnya ada di NTT. Namanya jagung bose. Masyarakat NTT, khususnya di Pulau Timor, mengkonsumsi bose sebagai makanan pokok. Bose adalah bubur dari jagung putih yang direbus dengan santan dan campuran kacang merah. Secara tradisi, warga Timor mengkonsumsi jagung bose untuk makan siang dan makan malam. Sementara untuk sarapan, biasanya mereka mengkonsumsi umbi-umbian. Selain nasi, sagu, dan jagung, bahan pangan lain yang dikenal di Indonesia adalah singkong. Singkong mudah tumbuh di kawasan kering dan tandus. Karena itu pula, dulu singkong sering diidentikan dengan makanan orang miskin. Olahan singkong diantaranya adalah gaplek. Gaplek menjadi makanan khas Wonogiri. Selain itu ada tiwul, yang terkenal di wilayah Wonosobo, Wonogiri, Pacitan, dan Gunung Kidul. Hari ini citra singkong tak seburuk dulu. Kek dengan tampilan modern seperti ini adalah olahan berbahan dasar tepung singkong. Di Kabupaten Sika, NTT, saat musim kemarau panjang, warganya menghadapi krisis pangan. Untuk bertahan hidup, mereka biasanya mengkonsumsi ubi magar, atau yang biasa disebut ui. Ui sebenarnya adalah ubi beracun. Namun, dengan proses pengolahan yang benar, ui dapat dikonsumsi dengan aman. Masih banyak bahan pangan lain yang tersebar di pelosok Indonesia. Ada banyak jenis lain yang juga mengandung karbohidrat yang dapat menggantikan nasi.
Ada sorghum, kentang, juawut, ubi, jelai, dan berbagai umbi-umbian. Dari makanan pokok selain nasi, manakah yang pernah kamu coba?